Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review anime atau film yang seru. Di video kali ini kita akan mereview sekaligus maraton anime Cyberpunk Edgerunners. Ini part 1 yuk, jadi jangan lupa buat nonton part 2-nya. Link ada di kolom deskripsi. Anime ini berlatar tahun 2077 tentang kehidupan manusia modern dan penuh dengan teknologi. Di samping itu ada penjahat bayaran dan ahli sistem yang disebut sebagai cyberpunk. Oke lah, daripada kelamaan langsung masuk ke inti videonya aja. Anime ini dimulai dengan aksi cyber psycho yang membantai polisi. Jadi cyber psycho ini dulunya manusia, namun seluruh tubuhnya udah dimodifikasi dengan mesin dan implan hingga melebihi batas wajar. Dan dirinya kehilangan akal, kemudian menjadi pembunuh. Cyber Psycho itu bergerak bagaikan cahaya dan menembaki polisi dalam hitungan detik, hingga pasukan khusus anti peluru datang dan membunuhnya. Ternyata tadi adalah rekaman BD yang disetel ala VR oleh pemuda miskin bernama David. Dia tinggal dengan ibunya yang bekerja sebagai pasukan trauma, jadi kayak pasukan penyelamat gitu. Ibunya nanyain masalah pembaharuan alat sekolah David. David bilang gak usah, udah diperbarui sama dok. BTW dok ini maksudnya kenalannya si David. Dia berangkat ke akademi. BTW akademinya ini elit. Ketika pembelajaran dimulai, alat pembelajaran yang di-upgrade dok malah menyebarkan virus yang membuat semua sistem di ruangan itu rusak. Akibatnya, David dan ibunya dipanggil ke kepala sekolah. Ibunya sudah minta maaf, namun bagaimanapun juga mereka harus mengganti rugi semua kerusakan. Di perjalanan pulang, mereka berdua berdebat. Si ibu ini mati-matian menyekolahkan David ke sekolah elit demi bisa merubah masa depannya. Tetapi si David ini lebih memilih buat berhenti aja. Dia pengen bekerja aja. Dia kayak nggak mau lihat ibunya kecapean kayak gini, hingga dirinya diam ketika sang ibu menangis. Tiba-tiba saja ada dua mobil yang terlibat baku tembak melewati mobilnya. Mobil David langsung ringsek dan terbalik. Ibunya terbanting keluar. David terjebak di dalam mobil. Dalam kobaran api, tim trauma datang. Bukannya menyelamatkan ibunya, ternyata tim trauma itu cuma datang untuk mengecek klien khususnya saja. Maksudnya orang dari salah satu mobil yang tadi baku tembak itu. Namun akhirnya David bisa membawa ibunya ke rumah sakit. Dia hanya mendapatkan fasilitas rendah. Dokter memaksa supaya segera membayar uang yang cukup tinggi untuk operasi. David balik dan masuk lewat ventilasi karena masa sewa sudah habis. Dia mengecek barang-barang yang sekiranya bisa dijual, hingga dia menemukan implan dan berniat menjual dengan harga tinggi ke dok. Tetapi dok malah menawarnya dengan harga rendah. Di keesokan harinya dia datang ke akademi dan langsung dibully oleh siswa elit pemilik akademi bernama Katsuo. David berusaha melawan dan memukul, namun jelas tubuh Katsuo sudah dipasangi chip kungfu yang langsung memprogram badannya dan memukuli David hingga babak belur. Sepulang dari sana, dia kembali ke rumah sakit. Ternyata sang ibu kini sudah dinyatakan tewas dengan alasan kelelahan karena pekerjaan. Lagi-lagi, David harus mengeluarkan uang untuk pelayanan kremasi. Dia pulang dengan murung sambil membawa abu ibunya. Dia makin stres karena Katsuo menelponnya dan mengejek ibunya yang sudah meninggal. David makin tertekan. Dia mendatangi dok sambil membawa implan yang dia tawarkan kemarin. Bukan untuk menjual, dia ingin menggunakan implan itu ke tubuhnya sendiri. Dok sudah memperingatkan, dan mungkin aja David bisa berubah jadi cyber psycho, tetapi David akan tetap pada keputusannya. Punggungnya dibelah, dan dok memasangkan alat itu. Masih dalam keadaan punggung yang terluka, dia datang ke sekolah dan langsung menghajar Katsuo. Dia membuka bajunya. Implan itu bekerja dengan baik. Dia bisa melihat gerakan kungfu Katsuo dalam versi lambat, menghindar bahkan memukul Katsuo hingga terbanting ke jendela. Ternyata video pemukulan itu sampai di mata Tuan Tanaka, ayah Katsuo sekaligus pemilik perusahaan besar Arasaka. Sekretaris itu mendesak untuk membawa David yang kini menggunakan implan khusus dalam keadaan baik-baik saja. Tubuhnya pasti kuat menahan implan dan dia ingin menelitinya. Tanaka meminta kepala sekolah membujuknya, bahkan dengan iming-iming beasiswa dan lain-lain. Tetapi David masih terus menolak panggilan itu. Dia keluar dan ketika menaiki bis, dia melihat wanita yang mencuri chip orang-orang di sana. Sampai dengan dirinya, untungnya David bisa menggunakan implannya dan menangkap tangan wanita itu dengan kecepatan kilat. Wanita itu bernama Lucy. Lucy membekuk David dan langsung mengecek semua info implan yang ada di punggung David. Mereka menjalin kesepakatan di mana David akan membantu Lucy mencuri. Toh dia juga butuh uang, walau pembagiannya 80/20. Kini mereka ada di kereta. Lucy memberi arahan, David segera melakukan tugasnya, mencuri chip orang-orang di sana dalam sekejap mata dengan menggunakan kekuatan implan. Lucy memujinya, namun saat itu juga David mimisan dan pingsan.
dia segera dibawa ke ambulan. Jadi tubuh David ini sebenarnya nggak kuat dipasangin implan. Harusnya dia memakai penekan imun, tetapi jelas dia tidak punya uang untuk membelinya. Dan ternyata wanita di ambulan itu menodong Lucy dengan pistol. Dia ingin menguasai David dan mengambil implannya. Lucy menendang ranjang lipat David ke wanita tadi dan menarik ranjang itu keluar. Mereka berdua meluncur di tengah jalanan di antara mobil-mobil. David hanya bisa diam dan muntah. Lucy membawanya ke dok dan memberikannya penekan imun. Kemudian Lucy mengajaknya ke rumahnya dan minum-minum. Di sana David melihat poster bulan. Dia menganggap itu adalah hal yang konyol, pergi ke bulan sama saja cari mati. Tetapi itu adalah keinginan Lucy. Dia ingin pergi dari dunia yang keras ini. Lucy mengajaknya untuk bermain VR. Mereka berdua berbaring, dan dengan teknologi itu, kini mereka merasakan ada di bulan, berlarian bersama, terbang, bahkan mereka berdua bersenang-senang hingga David terbangun. Ternyata, Lucy yang mengkhianatinya. Ada beberapa orang yang sudah ada di dekatnya yang datang untuk mengambil implan David. Ternyata, orang-orang itu adalah rekan Lucy, dan dipimpin oleh pria besar bernama Maine. Mereka bingung, melepaskannya sudah tentu akan menghabiskan uang, dan mereka juga mungkin akan membelah David menjadi dua untuk melepaskan implannya. Terjadi kebetulan, Lucy menemukan David yang memakai implan milik Maine. Jadi sebenarnya orang yang memasok implan itu adalah Gloria, ibunya David. Dia seorang anggota tim trauma dan mengambil implan dari cyber psiko yang sudah dikalahkan pasukan khusus. Namun karena Gloria sudah mati kemarin, jadi dia tidak bisa mengantarkannya ke Maine dan malah dipakai seenaknya oleh David. Ternyata orang-orang itu adalah cyberpunk yang lumayan baik dan berduka atas kematian ibu David. Di sana, David menawarkan diri untuk bekerja bersama mereka dengan menggunakan kekuatan implan ini. Dia bisa menahan efek samping, bahkan menggunakan implan itu sampai 8 kali, jadi batas wajarnya itu cuma 2 atau 3 kali. Lucy memasangkan pelacak ke David. Maine dan rekannya pergi, Lucy juga mengusirnya dan menyuruhnya pulang. David yang lagi ngegalau di trotoar, dihubungi Maine. Dia mendapatkan pekerjaan pertamanya. Dia bertemu dengan anggota lainnya yang bernama Kiwi, Dorio, dan Pilar. Mereka akan mengambil chip navigasi milik supir perusahaan Arasaka. Maine dan lainnya sudah menyusun strategi hingga supir itu masuk ke jebakan. Di bar ketika supir itu mabuk, David bergerak maju mengambil chip dengan kecepatan kilat dan menyerahkannya ke Pilar. Dia harus segera menyalin data dari chip itu. Sayangnya, supir itu malah bergerak. David belum selesai menyalin, mereka harus menjalankan rencana B. David dan Lucy masuk ke limosin dan berusaha merentas data navigasi. Rebecca menahan supir itu dengan bersikap centil, namun sayang itu tidak berlangsung lama hingga dia menyadari chipnya hilang. Bersamaan dengan itu, kini David dan Lucy terperangkap di dalam limosin. Maine mendesak untuk kabur dengan limosin itu. David jelas tidak pernah mengemudi, namun dia tetap menjalankan limosin itu. Mereka harus keluar dari radar dan tidak boleh terlacak. Parahnya, mereka berdua dikejar oleh Tiger Claws, yang memang sudah dipekerjakan oleh perusahaan Arasaka. Di depan jalanan macet, David menggunakan kekuatan implannya membanting setir secepat kilat, membawa mobil itu melompat ke jalan samping, dan dia mengemudikan mobilnya melawan arus. Terus berkendara menggunakan kekuatan implan hingga salah satu Tiger Claws itu tewas dilindas mobil truk. Mereka berhasil sampai ke tempat pertemuan. Di sana sangat sepi. Mungkin Maine dan lainnya belum datang. Ternyata Tiger Claws satunya yang tadi mengejar David kini juga sudah sampai di sana dan berhasil membekuk David. Dia mengeluarkan katana, untungnya Lucy segera bertindak memotong lengan Cyber Claws itu pakai benang. Walau begitu, tangan satunya kini berubah menjadi pedang. Untungnya, Maine datang dan langsung meninju mukanya dan menembak dengan pistol yang keluar dari lengannya hingga Tiger Claws itu meledak. Mereka berpesta di malam hari. David mendapatkan bayaran pertamanya yang lumayan banyak. Di sana, Maine menawarkan supaya David memodifikasi tubuhnya dengan mesin. Suasana pesta itu seketika senyap ketika pria bernama Faraday muncul. Dia marah karena pekerjaan tadi gagal dan mencuri limosin itu sangat mencolok. Pasti para Arasaka itu sudah mengganti lokasi persembunyian. Jadi bisa dibilang Faraday ini adalah orang yang memberikan pekerjaan dan membayar Maine serta kelompoknya. Faraday pergi, Maine bilang gak usah dipikirin, mereka pun lanjut party. David lagi-lagi dihubungi kepala sekolah. Dia membalas jika dia tidak peduli. Dia tidak akan meminta maaf atas pemukulan pada Katsuo, bahkan menantang Katsuo untuk balas dendam. Beberapa hari berlalu, David menghubungi dan mengganggu Maine yang lagi bercumbu. Dia ngebet banget buat dapat pekerjaan baru. Dia disuruh menemui Aldo dan mengantarkan barang ke Pilar. Dia melakukannya dengan mulus, bahkan melewati polisi. Sampai di apartemen Pilar, Rebecca menyambutnya. Ternyata Rebecca adalah adiknya Pilar. Paket itu berisi tangan robot yang langsung digunakan Pilar. Atas pengiriman itu, David mendapatkan tip yang lumayan banyak. Sepulang dari sana, Lucy mengajaknya bertemu. Ternyata, dia disuruh Maine buat kasih kerjaan ke David. Mereka mulai melakukan pekerjaan lainnya. Maine memaksa supaya David menggunakan pistol untuk berjaga-jaga. Jangan selalu memakai implannya. Walau ragu, David tetap menerima. Dia bahkan memasang paru-paru robot dengan uang yang berhasil dia kumpulkan selama ini hanya demi bisa berlari menyusul Lucy.
Hingga di malam hari ketika mereka berjalan, mereka menemukan pria yang tengah kencing di atas kontainer. Semua mengabaikannya, tetapi Pilar malah mendekat terus memarahi bahkan mengusir. Pria yang sedang kencing itu tidak membalas apapun, namun tiba-tiba saja dia menembak kepala Pilar hingga hancur dan meluncurkan peledak ke David dan lainnya. Ternyata pria itu telah berubah menjadi cyber psycho. Kekacauan terjadi, Rebecca marah dan menembak walau jelas tembakan itu tidak mempan. Lucy berada di dekat kontainer, dia berusaha merusak sistem di otak pria itu namun gagal. David bergerak maju untuk menyelamatkan Lucy dan dengan kecepatan implannya dia menembak kepala pria itu. Rebecca masih marah, menembaki kepala pria itu bahkan menembak kepala Pilar kakaknya sendiri. Yang bisa membunuh Pilar hanyalah diriku. Lucy terluka, dia dibawa ke dok bersama David. Sepulang dari sana mereka duduk berdua. Lucy mengatakan jika ucapannya tentang kebulan bahkan mengajak David untuk bermain VR waktu lalu itu bukan tipuan belaka. Dia emang percaya sama David. David juga percaya dan dia berkata romantis jika dia akan membawa Lucy ke bulan. Mereka berciuman. Anjay, puber si David. Pilar dah mati. Rebecca memberikan tangan logam milik Pilar ke David, tetapi David malah lebih menginginkan lengan mekanik milik Mayne. Kalau aku mati, kamu bisa mendapatkan ini, kata Mayne. Kiwi meretas data dari limosin yang mereka curi. Tidak ada yang menarik. Mereka hanya menemukan beberapa data milik Katsuo seperti video porno atau video BD cyber psycho dari sutradara Jika. David langsung connect. Dia mengenal sutradara hebat itu dan dia juga pernah bekerja sampingan sebagai penyalur video BD cyber psycho. BD ini maksudnya kayak rekaman penglihatan manusia yang udah berubah jadi cyber psycho dan dijual secara bebas. Bahkan David juga pernah nonton video BD cyber psycho di scene awal tadi ya guys. Mereka menyusun rencana untuk menangkap Jika. Mereka beraksi, David mulai mendekat Jika dengan pura-pura sebagai fan-nya. Mainnya berjalan di belakang, namun tiba-tiba saja Jika mengeluarkan sinyal pemancar yang langsung membuat semua orang pingsan. Begitu juga dengan Kiwi yang sampai muntah. David dibawa Jika, mereka segera melacak dan menyusul. David membuka matanya, dia ada di ruangan gelap dengan banyak sekali mayat. Ada polisi yang meneriaki dirinya sebagai cyber psycho. Dia ketakutan dan berlarian ke sana kemari, bahkan membunuh semua orang yang dia temui. Hingga anggota khusus MacTex datang dan menghancurkan tubuh David, yang terus-terusan mengeluarkan senjata hingga David mati. Dia terbangun, ternyata dia baru saja masuk ke VR dan melihat video BD terbaru. JK mengecek implan yang dipakai David. Implan itu milik James Morris, mantan anggota militer yang telah berubah menjadi cyber psycho dan membunuh 27 orang. David diikat jika akan membuat David merasakan ketakutan lagi dengan memaksanya masuk ke VR video BD cyber psycho yang lain. Untungnya Mayne dan lainnya datang. Lucy segera mematikan sistem dan melepaskan David. Jika memanggil 2 drone pembunuh, David mengulur waktu dengan menembaki drone dan Lucy berusaha merentas. David terpojok, untungnya Lucy sudah selesai. 2 drone itu rusak dan jatuh. JK diikat di ruangan penyimpanan file BD. JK terus menghasut David yang mungkin aja bakal berubah menjadi cyber psycho. Dan tidak menunggu lama, ternyata Tuan Tanaka datang untuk mengambil chip untuk putranya Katsuo yang lagi ada di rumah sakit. Mayne dan lainnya langsung datang mengepung. Tanaka mengangkat kedua tangannya. Dari kedua tangan itu, keluar ribuan jarum yang menembaki mereka semua. Dengan chip kungfu yang dia pakai, Tanaka mulai memukuli Mayne. David maju dan menyikut Tanaka hingga Mayne bisa memukulnya sampai pingsan. JK sekarat dan mati karena jarum yang tadi menusuk lehernya. Tim trauma datang, mereka segera pergi membawa Tanaka dan mundur. Gila, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah mereka bisa menuntaskan tugas dan mendapatkan seluruh data dari perusahaan Arasaka? Penasaran kan nih? Kelanjutannya bisa cek di link yang ada di deskripsi. Itu part 2 yuk sekaligus part terakhir. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih subscribe dan share juga yuk. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.